Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Terima kasih Pak Jokowi. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Perayaan ulang tahun Partai Gerindra menjadi ajang puja-puji antara Prabowo dan Jokowi. Perlakuan istimewa diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai politik balas budi serta menunjukkan kepada publik bahwa keduanya masih solid. Meski baru saja melewati 100 hari menjabat, Prabowo sudah diminta lagi untuk berlaga sebagai calon presiden 2029. Usulan ini muncul bersamaan dengan rencana pembentukan koalisi permanen di pemerintahan. Apakah Gerindra buru-buru mencalonkan Prabowo demi mengunci partai lain dalam koalisi permanen? Kemesraan Prabowo dan Jokowi demi Capres 2029 dan koalisi permanen, itulah tema dialog kita pada malam hari ini yang akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Jokowi dan Prabowo Mania. Selamat malam, Bang Noel. Masih ada nggak relawannya? Masih ada dong. Oh, masih ada terus ya. Ada Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Taufik Basari. Selamat malam, Mas Tobas. Malam, Nana. Ada juru bicara Partai Gerindra, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Wihadi Wianto. Selamat malam, Pak Wihadi. Malam. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat malam, Mas Gunrom. Selamat malam. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Rifana. Dan seperti biasa, karena meskipun pemilunya 4 tahun lagi, tahun 2029, tapi tampaknya para politisi kita sudah mulai ancang-ancang. Jadi teman-teman pemilih muda yang jumlahnya nanti 75% di 2029 harus juga mulai membuka mata dan juga membuka telinga. Malam ini kita undang langsung di studio CNN Indonesia, Himpunan Mahasiswa HI UPN Veteran Jakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman dari UPN, terima kasih. Teman-teman nanti bisa bertanya, mengkritik, dan juga memberikan saran ya kepada seluruh narasumber yang ada di studio pada malam hari ini. Kita akan putarkan dulu pernyataan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, berikut ini tentang koalisi permanen. Kita dengarkan sama-sama. Bahkan permintaan Pak Prabowo untuk koalisi permanen sangat baik. Tujuannya cuma satu. Kalau semua terlibat, kalau semua menjadi bagian utuh dari pembangunan, maka kita bisa melayani rakyat dengan efektif. Dengan senang hati, dengan senang hati. Oke, Pak Wihadi dulu ya. Itu tadi pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang membocorkan ke publik bahwa ada tawaran pembentukan koalisi permanen dari Presiden Prabowo kepada Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Pertanyaan saya, apa kemudian tujuan menawarkan pembentukan koalisi permanen ini? Sebenarnya begini, ini bukan bocoran ya, karena kesempatan dalam rangkaian hari ulang tahun Gerindra itu pada saat silaturahmi juga disampaikan, silaturahmi Partai Kim, itu hadir wali kota, bupati, gubernur terpilih, dan seluruh ketua partai. Dan pada saat itu juga disampaikan juga pidato daripada Pak Presiden mengenai masalah koalisi permanen. Dan itu diulang kembali pada saat hari Sabtu kemarin. Itu ada juga mengenai masalah koalisi permanen. Yang perlu kita garis bawahi bahwa koalisi permanen yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah bagaimana bahwa kita ini mengenai sistem demokrasi yang kita ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Artinya karena kita ini adalah dasarnya adalah kerukunan. Dan di demokrasi setelah kita bertanding, setelah kita melakukan konstelasi pada saat misalnya pilkada, kemudian pilpres, itu semuanya setelah selesai siapa yang menang, maka itu adalah kita berkoalisi untuk yang namanya kita bersama-sama kita membangun negara ini. Dan itu adalah kuncinya adalah makanya Pak Prabowo mengatakan tidak ada lawan politik, yang ada adalah rekan seperjuangan dalam membangun negara ini. Ini adalah kuncinya di situ. Jadi koalisinya adalah, koalisi jangan dilihat pada saat koalisi akan bertanding, tetapi pada saat setelah
menang pun pada saat melakukan pembangunan setelah sebagai penguasa, itu mesti harus juga ada yang namanya koalisi untuk bersama-sama membangun. Oke, ini kan koalisi sudah dibentuk, Koalisi Indonesia Maju Plus. Kekuatannya sudah 80% di parlemen, bahkan di pemerintahan. Emang nggak cukup ya sampai harus membentuk koalisi permanen? Bagi kita semuanya bahwa Pak Prabowo dari awal kan sudah mengatakan satu lawan itu adalah satu musuh ya, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah ini kan suatu hal yang memang kalau kita bisa bersama-sama dalam membangun negara ini adalah memberikan ketenangan kepada masyarakat dan juga memberikan yang namanya pembangunan kepada masyarakat ini juga dengan ketenangan itu akan menunjukkan kesejahteraan yang akan dicapai dengan ini semuanya adalah bagaimana kita landasan Indonesia menuju 2045 dalam Indonesia Emas. Oke, ini kan sudah bersama-sama sekarang dengan 7 partai lainnya Pak Wihadi, emang nggak cukup? Ya tentunya bahwa ini kurang percaya nih bukan masalah ke begitu. mitra-mitra koalisinya sehingga harus dikunci. Dalam hal yang kita lakukan adalah bahwa ini adalah koalisi permanen itu ada di mana kita bersama-sama untuk membangun. Karena begini, pembangunan yang kita lihat di sini adalah kita pada saat Pilpres. Tetapi Pak Prabowo juga memberikan contoh Pilkada. Setelah Pilkada itu kan Partai Kim sendiri itu kan dalam kenyataannya itu kan koalisinya berbeda-beda pada saat mencalonan kepala daerah. Nah setelah ini selesai maka semuanya kembali lagi bahwa kita berkoalisi untuk membangun daerah pun juga begitu. Gitu kan. Jadi ini kan karena momennya itu kan momen ada kepala daerah yang baru terpilih dan segala macam. Jadi ini kan momen-momen secara nasional di mana momen kita kebangsaan bahwa Pak Prabowo menginginkan adanya koalisi yang permanen untuk membangun negara ini dan bersama-sama tanpa ada perbedaan. Kalau nggak pakai permanen, nggak bisa membangun ya Pak Wihadi? Saya kira permanen itu adalah permanen istilah yang dimana kita ini ingin bersama-sama ada dalam satu pemikiran yang sama-sama. Gitu kan. Jadi, sekarang nggak berada dalam pemikiran yang sama? Tentunya sudah dengan hal-hal yang sama, ya kan? Tetapi masalah yang kita lihat ini adalah bahwa kita satu pemikiran yang sama-sama satu dan kita mempunyai kekuatan yang bersama. Gitu. Oke, banyak yang menilai ini terkesan terburu-buru karena pemilu masih 4 tahun lagi, Pak Wihadi ya, masih panjang. Kalau dikunci koalisi permanen ini sekarang ini akan mempersulit ruang gerak dari partai-partai koalisinya Pak Prabowo. Ini jangan-jangan ingin tes uji loyalitas terhadap mitra-mitra koalisi supaya nggak pada kesana kemari begitu, jadi dikunci aja di koalisi permanen gitu ya? Enggak, bukan begitu. Kan ini kan dari awal kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ini konteksnya adalah bagaimana kita bersama-sama untuk persatuan membangun, ya kan setelah kita ini adanya suatu pertandingan, adanya suatu konstelasi pada saat kita pemilihan. Itu kan disampaikan oleh Pak Prabowo kan, bukan pada saat koalisi permanen untuk kita bersama-sama dalam konstelasi gitu kan tidak. Tapi kan setelah konstelasi ini kita memerlukan yang namanya kebersamaan, permanen kebersamaan untuk membangun negara ini gitu kan. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu kan. Nah kalau kita bicara seperti itu artinya kan kalau dalam kurun waktu yang cukup misalnya 4-5 tahun ke depan kita bersama-sama mempunyai pemikiran yang sama ya itu tidak mungkin kemungkinan bahwa kita akan bersama-sama kembali gitu. Tapi saya ingin tanya kejujuran dari Partai Gerindra melihat loyalitas mitra-mitra koalisinya itu udah cukup loyal nggak? Saya kira dengan kondisi sekarang cukup solid. Cukup solid? Cukup solid, ya cukup solid. Cukup solid? Iya. Jadi nggak ada yang kesana kemari? Ya cukup solid. Tadi kan mengatakan solid kan kita cukup solid semuanya. Cukup solid terus ngapain pakai dikunci di koalisi permanen itu? Ini kan istilah permanen yang kita katakan bahwa setelah pilkada, saya katakan bahwa momennya pada saat itu pilkada semuanya kan. Kayak ada ketidakpercayaan gitu. Bukan seperti sama mitra-mitranya. Ini kan suatu kesolidan yang sudah ditunjukkan sekarang ini. Dan sekarang kalau kita melihat bahwa ini momennya adalah pada saat itu ada banyak yang namanya bupati terpilih, wali kota terpilih, kemudian juga ada gubernur terpilih yang dulunya mungkin koalisinya berbeda-beda, tetapi setelah ini bersama-sama. Itu kan momen itu kan ada pada saat itu, pada saat silaturahmi itu. Gitu. Oke, tapi kan sekarang udah menyatu kembali kan ke dalam wadah Kimples kan? Ya ini adalah sesuatu hal yang memang ya Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan seperti demikian. Ini kan merupakan suatu hal yang ini pesan daripada presiden untuk kesemuanya kan begitu. Oke. Ingin bersama-sama, kata kuncinya begitu. Meskipun sudah cukup puas dengan loyalitas mitra-mitra koalisinya, tapi ya ingin bersama-sama aja terus. Tapi saya akan putarkan, apakah yang lainnya juga merasa ingin bersama-sama dengan Pak Prabowo melalui koalisi permanen? Kita dengarkan. Ya kan PAN sekutu sejatinya Gerindra. Yang paling setia dengan Gerindra kan PAN, kan sudah teruji kan.
3 kali, keempat kali, mungkin bisa jadi yang kelima kali. Oke, jadi sudah pasti capresnya PAN juga akan sepertinya menuju ke Pak Prabowo juga. Ya itu ada forumnya di internal PAN, tapi yang paling setia dengan Gerindra dengan Pak Prabowo itu PAN yang sudah teruji. Ya kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik. Tetapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Oke, Mas Tobas, kalau tadi PAN, setia. Kita yang paling setia sama Pak Prabowo udah 3 kali pemilu. Tapi beda banget nih. Kalau PAN udah jelas tuh kayaknya pemilu berikutnya udah pasti sama Pak Prabowo. Kalau Nasdem kayaknya masih agak, tadi keterangannya dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, tampaknya belum 100%. Kalau permanen mau sampai kapan? Kan ada batas waktunya. Artinya belum setuju 100% ya dengan penawaran koalisi permanen ini dari Nasdem? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh, yang pasti kita akan melakukan pengkajian. Dan menurut Pak Surya Paloh itu juga merupakan hal yang baik ya soal koalisi permanen ini. Tapi kan harus ada kejelasan-kejelasan seperti apa. Tadi kan Pak Wihadi sudah jelaskan tuh beberapa hal yang lebih detail gitu ya. Nah, hal-hal yang tadi lebih detail yang disampaikan oleh Pak Wihadi itu akan kita kaji ya, untuk kemudian bagaimana nanti posisi Partai Nasdem seperti apa, bagaimana pola kerjanya. Nah, selama ini kan kita dari Partai Nasdem pun juga sudah sangat bisa bekerja sama dengan Gerindra misalnya. Ketika pilkada yang kemarin kita juga banyak berkoalisi dengan Gerindra justru yang paling banyak. Dan dalam di DPR juga ketika kita mengawal satu isu-isu tertentu, ya tentu kita juga seringkali juga bersama-sama dengan Gerindra. Jadi persoalan bahwa Nasdem itu akan bersama Gerindra dan sebagainya itu tidak jadi masalah. Cuman kan ini kan koalisi ini kan besar ya, ada partai-partai lain juga. Nah, seperti apa nanti bentuknya ya, pola kerjanya bagaimana, apakah tadi juga soal waktu juga akan menjadi kajian dari tim yang memang akan mengkaji soal ini. Dan yang paling penting adalah beberapa kali Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo ingin semuanya ini kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, Partai Nasdem pun juga akan melihat ya apakah koalisi permanen ini memang seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo, tujuannya untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya soal kepentingan politik saja, tapi yang paling penting adalah Partai Nasdem akan berkontribusi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah ini semata-mata untuk kepentingan rakyat seperti apa yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Oke, artinya Nasdem masih wait and see dulu, masih lihat dulu kira-kira 4 tahun ke depan Pak Prabowo kinerjanya gimana, begitu kan? Bukan. Partai Nasdem akan mengkaji seperti apa ini pola koalisi permanen ini. Ya. Kemudian apa yang bisa kita kontribusikan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi hal-hal itu yang akan kita kaji. Kemudian kita juga akan pasti akan melakukan dialog juga dengan Gerindra. Ya. Ini maunya seperti apa dan bagaimana dengan partai-partai lain. Nah, kita PKB sama PAN sih udah oke-oke aja. Kok kayaknya Nasdem masih setengah hati gitu. Apa yang mau dikaji gitu? Gini, ini kan soal berbagai partai yang punya caranya masing-masing dalam menyikapi sesuatu. Kalau Partai Nasdem memang dalam kita menyikapi suatu hal kita selalu mengkaji. Jadi bukan hanya pada soal ini saja, ya pada soal pilkada kita selalu melakukan survei dan seterusnya. Jadi Partai Nasdem adalah partai yang memang selalu mengkaji ketika kita ingin melakukan satu keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian ya Partai Nasdem ini juga bisa memberikan kontribusinya seperti apa di dalam koalisi permanen ini untuk kepentingan rakyat. Ya itu kan juga menjadi penting. Ya polanya dan seterusnya itu yang jelas bukan soal ragu atau tidak, tetapi kita memang butuh satu pengkajian agar keputusan-keputusan ini dilakukan dengan dasar adanya satu penelitian terlebih dahulu, satu pembahasan, satu diskusi agar lebih kuat nantinya. Dan yang juga penting adalah ya bagaimana Partai Nasdem ini juga menempatkan dirinya bukan hanya sekedar hore-hore saja, ya followers dan sebagainya. Begitu ada satu pernyataan kemudian kita tanpa kita pikirkan lagi langsung kita sambut, kan tidak begitu. Semua hal harus kita kaji. Yang paling penting di situ juga memberikan satu pendidikan politik bagi rakyat bahwa ketika ada suatu hal yang penting maka butuh pengkajian untuk bagaimana kita melakukannya untuk kepentingan rakyat. Oke, jadi intinya Nasdem nggak pengen buru-buru lah ya memutuskan bergabung ke koalisi permanen. Ya kita akan pertimbangkan, itu merupakan suatu hal yang baik menurut Pak Surya Paloh dan kita akan pertimbangkan secara mendalam. Ya nanti pada saatnya nanti akan kita kajian itu membuat kajian itu artinya diskusi dengan Gerindra. Dua-duanya. Jadi di internal tentu kita akan mengkaji dan yang berikutnya tentu butuh dialog. Ya, dialog itu maksudnya negosiasi politik kan? Oh enggak, bukan. Dialog bagaimana? Nggak ada makan siang gratis lah. Bukan. Dalam koalisi permanen dialognya ada negosiasi politiknya. Gini, dialognya harus didasarkan bahwa
ide koalisi permanen ini harus seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi itu yang paling penting, dasarnya harus itu. Wajar kan negosiasi politik untuk kepentingan rakyat? Ya, gini, negosiasi politiknya ya sekali lagi untuk Partai kepentingan politik rakyat. pasti melakukan negosiasi kan untuk kepentingan rakyat. Gini, selama ini Partai Nasdem selalu memberikan satu pendidikan politik bahwa ketika kita melakukan satu gerakan-gerakan politik, tidak melulu harus hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan kita sebagai partai politik. Itu selalu disampaikan oleh Pak Surya Paloh dalam berbagai kesempatan. Dan itu yang selalu kita praktekkan dalam praktek-praktek politik Partai Nasdem. Nah, dalam konteks itulah maka kita melakukan kajian dan nanti pun juga kita akan melakukan diskusi dan dialog dengan partai-partai lain, terutama dengan Partai Gerindra. Oke, baik. Kalau tadi PAN setia sampai mati sama Pak Prabowo, pemilu berikutnya udah pasti sama Pak Prabowo itu kalau PAN. Menurut Waketum PAN tadi Pak Yandri Susanto, Caimin juga Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB juga naga-naganya udah sama Gerindra juga dengan senang hati mendukung Pak Prabowo. Kalau Nasdem masih harus kajian dulu, banyak yang dipertimbangkan, nggak mau buru-buru. Nah PDI Perjuangan ini gimana Mas Gundrom? Ini kalau sampai koalisi permanen ini terbentuk, PDI Perjuangan ditinggal sendirian loh, 10 tahun berarti. Pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahun. 17 tahun, sweet 17. Hidupkan langsung. Karena kemarin Ibu Ketua Umum tidak bisa hadir karena umroh. Karena saya ikut umrohnya Ibu ke Mekah, kemudian juga ziarah ke Madinah. Nah kemudian terkait koalisi sebenarnya kan itu bukan untuk PDI Perjuangan. Karena kami bukan dari koalisi Indonesia Maju. Tapi kemarin disebut bersaudara sama Pak Prabowo. Kami juga disentuh. Pelan-pelan. Kami ingin mengapresiasi itu. Bahwa dari pidatonya Pak Prabowo juga mengafirmasi bagaimana Bu Mega juga memberikan kontribusi yang baik kepada Pak Prabowo. Dan terkait koalisi, kami ingin tegaskan bahwa kami bukan bagian dari koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya itu ketika bicara soal koalisi permanen, sebenarnya kami tidak punya hak untuk berkomentar. Tapi tertarik nggak PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi? Kalau dalam hasil Rakernas kelima tahun lalu menegaskan bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan itu masih dalam posisi di luar pemerintahan. Ini ingin menjadi kekuatan penyeimbang, check and balances, dan jangan lupa ada gium klasik yang saya kira mahasiswa dan pelajar politik dan politik hukum sangat tahu dari Lord Acton. Apa itu? Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung melakukan kerusakan atau korupsi dan kekuasaan yang absolut itu pasti merusak dan korupsi. Jadi dalam panggilan sejarah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kami ingin merawat demokrasi, kami ingin melakukan membangun kekuatan penyeimbang, melakukan pengawasan. Saya kira mungkin ini jalan yang ditempuh oleh yang sangat sepi, karena ketika kekuasaan dibuka semua ingin berkontribusi menikmati kekuasaan, tapi biarlah PDI Perjuangan berkoalisi bersama rakyat, tapi dengan tegas kami mengatakan bahwa kami tidak ingin memusuhi pemerintahan Pak Prabowo, tapi biarkanlah kami berada di luar pemerintahan dan nanti sikap politik PDI Perjuangan ke depan, apakah mau masuk atau tetap di luar itu ditentukan dalam kongres yang akan. Jadi kan belum ada keputusannya, kongres nanti akan menentukan apakah PDI Perjuangan tertarik bergabung di koalisi permanen itu. Sampai saat ini belum ada. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau misalnya koalisi permanen itu dibentuk, kemudian PDI Perjuangan di luar, emang nggak takut merasa sendirian? Ini 10 tahun nggak bisa nyalon loh di pilpres nanti. Nggak masalah. Jadi kami bilang ini adalah panggilan sejarah. Meskipun sangat sepi orang yang menempuh rute ini, tapi ini harus kita lakukan. Karena ini demi kebaikan demokrasi. Tapi katakan bahwa kami di luar pemerintahan pun bukan dengan dendam atau dengan ingin marah-marah atau hanya anti, enggak. Kita siap kok bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, tapi posisi kami biarlah tetap di luar dengan tetap menjaga demokrasi, check and balances, kekuatan penyeimbang. Tapi kekhawatirannya PDI Perjuangan ada nggak? Misalnya koalisi permanen ini terbentuk, berarti kan PDI Perjuangan nanti akan sulit tidak ada di pemilu 2029. 10 tahun dalam pemerintahan Pak SBY kami berada di luar pemerintahan. Di luar kan bareng sama Gerindra dulu, pas pemerintahannya Pak SBY. Ya nggak sendirian di luar. Apa, sekarang sendirian pun nggak masalah kan? Nggak masalah itu kan? Jadi siap sendirian nanti menyongsong pemilu 2029. Nggak masalah. Yang penting ya kita lihat demokrasi, dan Pak Prabowo sikapnya negarawan sekali kok. Ketika beliau dicalonkan sebagai presiden 2029, beliau kan menyatakan, lihat apakah saya menciderai kepercayaan atau tidak. Kalau menciderai jangan calonkan saya, itu kan jelas sikap Pak Prabowo. Sangat negarawan. Nah ini yang
benar-benar kami jaga. Biarlah ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang membangun, ada yang mengawasi. Jadi inilah demokrasi jalan. Kalau wapres negarawan. Itu udah jelas pelanggaran etika itu. Itu satu kesatuan presiden sama wapres, nggak boleh gitu dong. Ya, jadi nggak ada kekhawatiran ya dari Nggak ada kekhawatiran, kalau koalisi permanen. nggak ada Tapi, kekhawatiran. nanti hasil kongres di Bali itu bisa menentukan ya, apakah akan masuk ke dalam koalisi permanen ya ini. kita lihat nanti ya hasil kongresnya bagaimana. Kita lihat nanti aja, Nana. Oke, saya mau ke Bang Noel ya. Bang Noel, sebagai ketua umum relawan Prabowo Mania dan juga Jokowi Mania, saya ingin tanya, pembentukan koalisi permanen ini, apakah kemudian Anda lihat sebagai cara untuk meredam lawan-lawan politik di kontestasi pemilu mendatang? Pertanyaannya lawannya siapa? Ya makanya, Nggak ada kan pasti lawan, ada. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Gimana Jadi tadi memang disampaikan Bung pembentukan Guntur, supaya nggak ada lawan? emang tidak ada. Oke. Orang semua anak bangsa semua kok. Apa yang disampaikan Bung Maksudnya Guntur kawan waktu itu? perjuangan tadi, kalau menurut Pak Prabowo Dia ya. demennya gue pengen berantem, ntar dulu, denger dulu. Gimana? Nah, apa yang disampaikan Wamen nggak Guntur usah Romli berantem-berantem. itu benar. Benar sekali. Ya kita sama anak bangsa mau ngapain? Ya. Terus semua tadi dia udah disampaikan oleh Caimin sebagai ketua umum PKB. Kalau motivasinya buat ngebangun bangsa ini kenapa tidak? Jadi nggak perlu. Disampaikan juga oleh Pak Prabowo, ini terkonfirmasi pernyataan ya. Di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan sama kualitasnya kok, sama baiknya. Sama-sama ngejaga, tadi disampaikan juga Bung Guntur, bahwa kita tetap menjaga demokrasi ini. Jangan ada abuse, penyimpangan. Nah itulah tugasnya PDIP. PDIP itu selalu ketika di luar, kualitas demokrasi semakin bagus. Begitu juga ketika PDIP di dalam, semakin bagus. Nah kita berharap tawaran atau gagasan koalisi permanen ini, ke depan ini, agar lebih berkualitas. Demokrasinya, membangun bangsanya lebih bagus. Karena kenapa? Pak Prabowo itu, presiden kita, itu menggambarkan kritik beliau terhadap negara-negara di luar. Elit yang selalu berkelahi. Yang dikorbankan siapa? Rakyatnya. Negaranya hilang. Di mana itu? Demokrasi itu memang bising, Bang Noel. Memang demokrasi itu butuh kebisingan. Iya betul. Tapi bukan Anda kan pernah jadi aktivis 98 kan? Kerusuhan, chaos dan sebagainya. Bangsa ini udah letih lah ya menghadapi hal-hal yang tadi yang diinginkan kamu, nak. Apa? Berantem, kebisingan dan itunya. Nah, yang diinginkan oleh Pak Prabowo ke depan itu, ayo kita membangun dengan nuansa kenyamanan tanpa menghilangkan substansi demokrasinya. Oke, substansi demokrasi adalah kontestasi. Iya. Oke, tapi itu dengan kan prosedural. koalisi permanen. Kontestasi tadi adalah prosedural, bukan substansi. Ya, betul. Substansi bagaimana mensejahterakan rakyat. Oke. Itu yang lebih penting. Prosedurnya adalah kontestasi. Iya, itu prosedur. Harus prosedur ada kontestasi. demokrasi. Ya, bukan substansi. Ya, tapi dengan adanya pembentukan koalisi permanen ini, Bang Noel, itu kan sulit untuk menciptakan prosedur kontestasi tadi karena lawannya nggak ada. Ya, makanya demokrasi yang indah itu jangan pakai Allah Barat. Beda pandangan kita musuhin. Pak Prabowo tidak mengajak itu. Apa nih? Kenapa? Berarti nggak boleh ada kontestasi. Bukan nggak ada kontestasi. Ini disampaikan berkali-kali sama Pak Prabowo. Kita koalisi permanen ini harus tetap ada tanpa menghilangkan namanya perbedaan. Karena memang butuh dinamika, kebisingan-kebisingan yang tadi kamu inginkan, yang seperti knalpot bising itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi yang paling penting adalah substansi demokrasi. Ya gimana mau menciptakan kontestasi kalau tujuannya udah dikunci semua? Mana dikunci? Emang dikunci? Ya kan koalisi permanen. Itu kan gagasan. Gagasan itu lahir dari sebuah mimpi besar. Ayo nih, kemudian ditawarkan, yuk bikin koalisi permanen. Gitu loh. Nah ketika ada respon-respon yang kiranya kritis, kan itu bagian dari demokrasi. Misalnya Nasdem, ya kita kaji dulu. Berapa lama limitnya. Gitu loh. Kan itu penting, itu kan jawaban kritis. Kemudian direspon positif dengan Caimin. Bagus. Lantas kemudian direspon juga oleh PAN. Lantas direspon juga oleh Guntur Romli dan PDIP-nya. Kita akan tunggu dulu. Karena kita selalu mekanisme lewat Kongres. Di situ ada mandat hak prerogatif ketua umum. Jadi ya kan demokrasi tetap ada. Gitu loh. Jadi jangan ada semacam pertanyaan yang abuse gitu, penyimpangan gitu loh. Nggak ada kata-kata penyimpangan dari tadi. Anda menyimpulkan sendiri loh Bang Noel. Itu orang gua dengerin dari tadi. Ya bukan. Itu tadi bagaimana kemudian melahirkan. Lu kan nanya dengan intimidasi tipis jaraknya. Terus kan nanya tuh intimidasi. Anda jangan judgmental dong Bang Noel. Itu mental. Iya dong. Enggak, itu tadi yang saya ingin tanya. Pokoknya redup untung loh. Di Hadi tadi terintimidasi, terintimidasi. Oke, ya ayo kita kembali ke topik. Topik. Jadi bagaimana kemudian melahirkan kontestasi demokrasi, kontestasi pilpres kalau
partai-partainya semuanya sudah diajak untuk koalisi permanen. Kalau Kan gagasannya mereka sama nggak bisa gimana? bergerak Kalau untuk bisa gagasannya sama gimana? memunculkan calon-calon nanti. Kalau gagasannya sama gimana? Ngapain ada kontestasi kalau gagasannya sama? Oh, jadi nggak perlu ada kontestasi ya? Ya nggak perlu lah, ngapain? Oke, terus nanti Gitu loh. pilpresnya berarti musyawarah? Ya nggak, gini loh. Atau makanya dikembalikan ke MPR? Pahamin dulu tentang substansi demokrasinya. Ya. Jangan lihat prosedur demokrasinya. Apa yang tadi disampaikan Nana itu kan soal teknis demokrasinya. Yuk kita bikin yang namanya pemilu. Iya, tidak salah. Tapi ketika ada gagasannya sama, apa salahnya? Pemilu pemilihan umum ya? Iya, pemilu pemilihan umum. One man one vote. Iya, one man one vote. Kalau tadi Anda bilang nggak usah ada kontestasi? Nggak juga dong. Oh, kan gagasannya. Kan kita bicara tentang gagasan. Biar kita masuk pada wilayah substansi. Oke. Tapi tadi tapi saya tegaskan lagi ya. Tadi Anda katakan kalau memang visinya sama, buat apa ada kontestasi ya? Ya nggak gitu juga, jangan dulu. Tadi kan Anda ngomong begitu. Oke, saya ke Bang Mas Adi dulu. Mas Adi, kira-kira analisa Anda apa ya motif melontarkan usulan pembentukan koalisi permanen itu? Masih pagi loh ini, pemilunya 4 tahun lagi. Sebenarnya secara prinsip Prabowo itu ingin bahwa semua proyek-proyek mercusuarnya soal makan gratis dan yang lain pro rakyat itu tidak ada resistensi dan perlawanan dari siapapun. Jokowi 2014 tahun setengah itu kan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa karena DPR saat itu kan hampir 60% adalah mayoritas yang anti dengan Jokowi. Tentu Prabowo ada pengalaman traumatik sepertinya, supaya kebijakan-kebijakan yang saat ini diusahakan itu sangat powerful, sangat Prabowo style betul, itu tidak mendapatkan perlawanan dari kawan. Itu satu. Tapi hari ini kan 80% parlemen dikuasai oleh. Itu yang kedua. Ini tentu sebagai antisipasi supaya partai-partai pendukung Prabowo di Kim dan Kimplas ini tidak membelot. Karena ada kecenderungan partai dalam sebuah koalisi sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu nggak ada yang permanen. Partai itu terutama jelang pemilu 2 tahun atau setahun setengah plus tahun sebelum pemilu suka bermanuver dan sering menjadi oposisi dari dalam. Kenapa itu kira-kira? Ya karena cari perhatian. Naik bergening ya? Naik bergening, dapat posisi, dapat simpati. Dan tujuannya adalah dia supaya mendapatkan insentif politik elektoral. Itu terjadi pada zaman SBY. PKS dan Golkar adalah dua partai politik yang sering disebut sebagai oposisi dari dalam. Bahasa ekstrimnya sih ini menjadi duri dalam daging. Tentu Prabowo tidak mau, kalau mau bersama dari sekarang. Kalaupun toh tidak mau ya seperti PDIP di luar sekalian. Yang tampak di luar, meski secara hitah politik sebenarnya PDIP sudah berkongsi. Ya minimal di DPR lah aman kan. Bisa dilihat bagaimana alat-alat kelengkapan dewan. Nyaris tanpa ada suara. Berarti sebenarnya udah 100% di parlemen. 100%. Jadi Bang Guntur jago betul. Seakan-akan di luar. Tapi dalam praktiknya sudah tegak lurus juga. Jadi adik-adik mahasiswa sudah harus dipahami. Koalisi itu tidak harus jadi menteri. Yang penting di DPR aman. Undang-undang MD3 tidak diganggu. Ketua DPR aman. Banggar aman. Alat kelengkapan DPR juga aman. Cuman yang menarik itu sebenarnya respon partai-partai politik yang ada di Kimplas. Kalau PAN ini sangat kelihatan sekali paling Prabowo dari Prabowo, Pak. Samina Watona pokoknya. Bahkan melebihi Gerindra Prabowo-nya. Lebih Gerindra orang-orang PAN ya berarti. PAN ini jago betul membaca matahari hari ini. Karena bagi PAN itu untuk bicara 2029 rasa-rasanya memang Prabowo sebagai petahana relatif sulit untuk mendapatkan lawan tanding. Makanya ketika ditanya PAN itu paling sumringah, paling semangat dan paling Prabowo dari Prabowo bahkan itu PAN. Itu kalau bicara PAN. Kalau Nasdem agak sedikit nakal dikit lah. Jadi ketika bicara tentang ini perlu konsolidasi, perlu dirapatkan. Karena bagi Nasdem mungkin ada opsi-opsi lain dalam soal koalisi. Karena Nasdem ini seringkali berbeda dengan teman koalisinya. Bisa dibayangkan saat itu masih menjadi bagian dari Jokowi dan PDIP, tapi kemudian berani mengusung Anies Baswedan itu nggak gampang. Meski pada akhirnya kan Nasdem harus berkelahi secara politik dengan PDIP dan kemudian dengan Pak Jokowi. Bukan tidak mungkin ketika pernyataan Pak Surya Paloh yang mengatakan dalam tempo berapa lama persoalan koalisi itu adalah sebagai exit strategi yang lain. Bahwa sebenarnya Nasdem ini ngasih jangka untuk berkoalisi dengan Gerindra. Kalau sampai 2029 mungkin tegak lurus. Tapi kalau bicara 2009, 2034 nanti dulu Belanda masih jauh. Mungkin Nasdem ini ada opsi-opsi yang lain. Dan ingat pernyataan Muhaimin Iskandar yang selalu mengatakan tegak lurus dan bersama. PKB itu kan dari dulu
lunak-lunak. Waktu dengan Prabowo mau mesra-mesra, lunak juga. Enggak taunya terjebak cinta satu malam dengan Anies Baswedan. Jadi saya agak sulit membayangkan bahwa partai-partai ini tegak lurus, sami'na wa ta'na. Jadi itu di depannya Pak Prabowo aja tuh, pada sami'na wa ta'na itu. Di belakang cari strategi-strategi yang lain yang menguntungkan mereka, Rifana. Dan jangan dikira juga, jangan-jangan kalau bicara tentang periode kedua PDIP, menjadi bagian di dalamnya. Jangan dikira kalau Prabowo nanti di 2029 jadi calon presiden. Kalau PDIP merapat bukan tidak mungkin jadi wakilnya Prabowo. Dan partai yang lain dulu. Apa yang bisa dipastikan dalam koalisi permanen ini, nak? Nggak ada. Kata Juan Lin dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, cacat bawahnya satu. Tak ada yang namanya koalisi permanen. Hari ini permanen, besok bisa impermanen. Itu politik kita. PDIP dulu berkawan kan dengan Gerindra 2019, 2024 berhadap-hadapan. Nasdem juga kemarin juga bersama dengan PDIP. Per hari ini juga berhadap-hadapan. Jadi saya juga tidak terlampau meyakini bahwa sekalipun hari ini ada partai Kimplos yang mengatakan tegak lurus, sami'na wa ta'na. Ya karena lagi di depan Pak Prabowo. Karena nanti masih anget ini. Bulan nanti di depan yang lain bisa ada kemungkinan-kemungkinan. Oke, saya mau ke Mas Tobas dulu. Itu exit strategi ketua umum Anda untuk buying time, untuk mengulur waktu. Karena Belanda masih jauh, Mas Tobas. Ya kalau Partai Nasdem ya kita tampil apa adanya saja. Ya. Jadi kalau misalnya memang kita butuh waktu untuk mengkaji, ya kita sampaikan apa adanya. Jangan kemudian kita mengiyakan tapi padahal kita masih butuh kajian, kan gitu. Jadi ya kita jujur, menjadi partai yang jujur-jujur saja. Memang kenyataannya kita akan melakukan pengkajian dan menurut Pak Surya itu adalah gagasan yang baik. Ya apalagi kalau tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi itu saja. Jadi ya silahkan membaca seperti apa sikap Partai Nasdem yang akan kita tampilkan sejujur-jujurnya daripada ya kalau teman, ya, seorang teman itu, kalau teman membiarkan sahabatnya tanpa diingatkan, tanpa diingatkan, itu adalah teman yang ini maksudnya nyindir depan sama PKB ya? Bukan. Maksudnya Partai Nasdem kalau mau menjadi teman sebagai pendukung ngomong apa adanya. Prabowo, kita akan ngomong apa adanya. Dan itu akan lebih baik, lebih baik daripada kemudian malah teman yang menjerumuskan. Oke. Tapi ada opsi berarti dari Nasdem juga menolak kan? Nggak setuju dengan koalisi permanen itu? Belum tahu karena kita masih butuh satu kajian. Jadi tunggu saja ya pada saatnya setelah kita selesai kajiannya kita akan sampaikan kepada publik. Pak Wiyadi, ini agak bahaya nih tadi analisisnya Mas Adi bahwa ya mereka di depan karena di depan Pak Prabowo ya ngomongnya sami'na wa ta'na, ikut-ikut aja. Tapi di belakang belum tentu karena itu tadi ada ruang-ruang yang mungkin negosiasi yang akan mereka pergunakan begitu ya. Apalagi partai politik kan memang ya kerjanya bernegosiasi begitu Pak. Itu gimana tuh Gerindra melihatnya? Nggak, begini loh, kita harus melihatnya ini kan di 100 hari, setelah 100 hari Pak Prabowo mengatakan koalisi permanen. Artinya di dalam membangun ini kita bersama-sama secara permanen kita akan membangun adalah untuk kesejahteraan rakyat. Itu jelas. Kemudian ini momen ini juga di situ saya kembali ke saya katakan, di situ ada yang namanya kepala daerah terpilih. Ya. Dan di situ kalau kita melihat kepala daerah terpilih itu adalah kepala daerah yang dari Partai Kim, yang dulunya juga mereka mungkin tidak bersama-sama dengan seluruh Partai Kim, berbeda-beda. Tetapi setelah mereka nantinya dilantik dan mereka itu menjalankan pemerintahan kekuasaan di daerahnya masing-masing, maka mereka itu bisa berkoalisi secara permanen kepada mereka-mereka yang dulunya bertanding untuk berkoalisi bersama-sama membangun pada rakyatnya. Nah ini adalah momen yang harus dipahami bahwa ini adalah momen koalisi permanen yang kita lihat bahwa untuk membangun negara ini. Iya itu niatnya memang bagus Pak. Iya, memang. Tapi partai-partai itu kan tahu sendiri. Belum tentu apa yang diucapkan dengan apa yang di hatinya tuh sama kalau menurut Mas Adi. Tapi kan sekarang ini kan konteksnya bahwa ini adalah koalisi untuk membangun negara. Itu kan pada saat nanti kita harus berkonsentrasi lagi, ya itu kita melihat bahwa pada hari konsentrasi itu seperti apa. Tapi setelah itu, ya kan kita bisa bersama-sama kembali. Jadi nggak masalah ya Gerindra ya, maksudnya koalisi permanen sampai nanti menjelang pemilu. Nanti saya kira pemilu, itu kompetisi itu wajar. Waktu yang akan menjawab. Menjawab. Oke.
Mas Adi, menurut Anda ada dampaknya nggak ya kalau partai-partai itu menolak, itu akan mempengaruhi positioning mereka nggak ya di pemerintahan dan di kabinetnya Pak Prabowo? Kalau per hari ini saya kira tidak ada partai politik yang di Kimplas menyatakan berbeda dengan Prabowo. Pertama memang masih sedang bulan madu, tapi kalau sudah menjelang setahun atau setahun setengah sebelum pemilu mungkin ada manuver dan gejolak. Karena ambang batas presiden yang sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu itu menjadi satu relatif ya ancaman yang cukup serius terkait dengan kompetisi. Bukan tidak mungkin semua partai politik yang ada di parlemen saat ini, 8 partai berkompetisi. Madhab mereka satu, untuk mendapatkan kotel efek pilpres dan pileg bersamaan. Ada keyakinan bahwa partai yang berhasil mengusung presiden dan wakil presiden sendiri, pilegnya itu naik secara signifikan. Dan yang kedua nak, ini tradisi politik kita, kalaupun toh kalah dapat menteri nak. Nah makanya saya berharap siapapun nanti yang jadi presiden di 2019, yang kalah sudah kalah diluarin aja nih. Kalau begini ceritanya, pemilu di pilpres itu kayak lucu-lucuan aja nak. Kalah pun dirangkul atas nama kebangsaan dan gotong royong. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan, haram hukumnya partai yang kalah pemilu dan pilpres menikmati kekuasaan. Karena esensi dari pemilu itu adalah mengakumulasi kekuasaan. Bukan untuk membagi kepada mereka yang kalah. Pemilu itu ya kalah nangis saja. Menang ya berkuasa. Itulah yang saya harapkan. Bukan ini, bukan konsep barat. Ini bukan apa. Ini hanya sebatas reward and punishment. Itu yang paling penting dalam demokrasi dan kompetisi secara sehat. Oke, saya mau kasih kesempatan dulu Mas Gundrop. Tadi kalau menurut Mas Adi sebetulnya PDIP itu ya hatinya udah di Kimples juga. Di DPR itu. Ya faktanya sampai saat ini PDI Perjuangan masih berada di luar, konsisten dan menunggu pembahasan. Tapi nggak kedengaran loh kritiknya. Ada, Mengawasinya nggak misalnya kedengaran. contoh, PPN 12%. Iya. Ketua DPR, Ibu Puan menyatakan bahwa hendaknya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini kita bisa simak pernyataan beliau. Dan ternyata alhamdulillah Presiden Prabowo mendengarkan, menyimak aspirasi masyarakat dan menunda kenaikan PPN 12%. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Said Abdullah, Ketua Banggar. Kalau dalam soal program makan bergizi gratis, beliau sangat mendukung. Tapi kritik beliau ketika ada soal penambahan staf, beliau menyatakan bahwa tidak elok dalam kondisi efisiensi menambah jumlah staf khusus. Ini ada kritik. Kemudian juga misalnya anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan isu soal pagar laut dan lain sebagainya. Bersuara cukup lantang, termasuk juga sebelumnya soal misalnya Rieke Diah Pitaloka yang memberikan suara-suara kritik. Oke, itu isu jadi publik, bagi kami, tapi undang-undangnya itu, pembahasan undang-undang PDIP manut-manut aja. Undang-undang pilkada udah jelas, gitu kan. Tapi bagi kami kritik itu harus proporsional. Mana yang harus dikritik, mana yang harus didukung. Ya tergantung ya kita melihat. Nah sekarang ya kalau kita melihat sekarang aspirasi-aspirasi masyarakat misalnya soal ketika efisiensi, ketika menyentuh soal dana pendidikan, Menteri Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa nanti akan kenaikan biaya kuliah UKT. Ini kan protes muncul di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa ya. PDI Perjuangan tentu mempersilahkan. Kalau ini memang masukan yang bagus bagi pemerintah ya harus kita pertegas kritik-kritik tersebut. Tapi kita mengatakan bahwa kami tidak mengatakan bahwa bahwa oposisi harus anti banget, enggak. Kita harus tetap proporsional. Mana yang harus didukung, mana yang harus dikritik itu. Baik, Bang Donald, sebelum saya break ya, saya ingin Anda menganalisa ataupun menjawab bahwa ya itu tadi partai-partai itu bisa menjadi duri dalam daging di pemerintahannya Pak Prabowo. Mungkin nggak sekarang, tapi tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya soal duri dalam daging kan tadi yang disampaikan Bung Guntur bahwa ya politik kan dinamis. Itu proporsional aja ketika memang tidak sepakat ada dengan sebuah gagasan, ya kan dia menyampaikan. Nah itu kan esensi dari demokrasi itu sendiri. Jadi tidak dalam pengertian misalnya kayak permanen, ya semua sewarna, tidak begitu. Ada namanya koalisi strategis, ada koalisi taktis. Yang strategis itu kita bicara tentang Indonesia menuju 2045. Bagaimana kita membangun sumber daya manusianya yang berkualitas dengan program makan bergizi gratis. Nah narasi ini kita kuatkan, tinggal nanti yang ikut kontestasi dalam demokrasi bicara tentang gagasan aja, gagasan-gagasan bagaimana mengambil alih kekuasaan dengan cara yang sangat demokratis, dengan tawaran-tawaran gagasan. Nah Pak Prabowo sudah menyampaikan ini ada yang harus kita lalui bangsa ini ketertinggalan terkait SDM. Kita harus bisa menguasai yang namanya swasembada energi,
swasembada pangan dan sebagainya. Nah, ini menjadi gagasan strategis buat Indonesia lebih maju ke depan. Nah, ini kan nggak ada yang menolak gitu loh. Kemudian adanya kontestasi politik melalui mekanisme demokrasi, yaitu adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Walaupun itu hal teknis gitu dalam merebut kekuasaan. Substansinya adalah gagasannya. Kayak begitu loh. Oke, baik. Pembentukan koalisi permanen ini seiring juga dengan kemesraan Pak Prabowo dengan juga Pak Jokowi, sampai Pak Jokowi melontarkan puja-puja bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat di dunia dan mendukung Pak Prabowo di periode kedua. Apakah kemudian modal kemesraan ini menyulitkan PDI Perjuangan untuk bisa masuk ke tengah-tengah begitu ya? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.